Share screen. Oh, iya. Share screen. Terus. Nanti Pak, nampak Pak? Belum. Oh iya, oke. Coba jelasin dari pertama. Dari pertama Pak. Di sini itu ini form loginnya Pak. Jadi kalau di pas loginnya itu di sini kami ada saya ada buat 4 user. Yang pertama itu admin, habis itu traffic, view, sama haulier. Haulier itu ekspedisi lain Pak. Nah di sini itu mereka ada role masing-masing di sini. Jadi di sini untuk admin sendiri itu bisa melakukan semuanya di sini, termasuk dengan delete. Tapi kalau untuk traffic itu dia cuma bisa show sama update aja. Kalau untuk view, role yang view itu cuma bisa melihat data aja, tapi mereka nggak bisa update ataupun delete, Pak. Untuk Howreel itu cuma bisa update di list mereka sendiri. Nanti ada list yang khusus Howreel sendiri, Pak. Untuk yang login. Oke, untuk ini aku login yang role admin dulu, Pak. Nah, ini tampilannya, Pak. Di admin sini itu bisa meregisterkan orang. Karena ini aku buatnya untuk internal perusahaan saya sendiri dengan ekspedisi Pak. Jadi orang lain itu tidak dapat kayak asal-asal register dan masuk ke sistem kami gitu Pak. Jadi hanya admin yang bisa meregister orang-orang lain yang di sini. Ini role-nya Pak. Untuk yang ini kayak TB, S3, MCT, PAT dan lain-lain ini itu Haurirnya punya nama PT. Yang selama ini kami kerjasama. Nah untuk benar Pak. Ini ada tanda ini. Nah, untuk pertama yang daily job. Daily job ini listnya. List yang kontainer kami masuk per hari. Di sini ada tanggal untuk kontennya sampai, bisa di sort juga, Pak. Untuk ini void itu kode kapalnya. L atau E ini kontainernya itu ada isi atau enggak gitu, Pak. Kalau untuk E dia kontainer kosong. Kalau L itu kontainernya isi gitu, Pak. Untuk size-nya itu size kontainer ada 20 feet, 40 feet. Ini tipe kontainernya. Consignee ini nama PT customer, Pak. Untuk pengantaran kami antarnya ke PT ini gitu. Nah, untuk yang container number ini nomor kontainer yang masuk ke sini. Habis itu untuk BL nomor BL ini dia ada satu nomor BL itu terdapat 2 kontainer, bahkan ada yang 1 ada yang lebih, Pak. Nah, jadi untuk yang ini sebenarnya bisa dijadikan primary key, cuma karena kontainernya lebih dari 1, ada yang lebih dari 1, jadi ini nggak bisa dijadikan primary key. Sehingga aku buatkan auto buat ID baru untuk sebagai primary key-nya. Cuma ini saya jadikan dia sebagai foreign key untuk panggil kontainer yang lain. Seperti ini Pak, dia ada action-nya itu ada 2. Yang plus ini untuk show detailnya. Untuk yang gambar grill kayak setting ini itu untuk edit yang value yang di sini. Saya coba. Nah, untuk yang edit. Di edit ini Pak, tombol delete ini itu hanya ada role admin. Jadi untuk yang selain admin itu nggak bisa delete sama sekali, cuma bisa update saja. Nah, untuk delete juga ada konfirmasinya, apakah mau di delete atau enggak. Back ini untuk balik ke list tadi. Nah, untuk yang update itu kita bisa seperti contoh ini TB kita jadikan sebagai trackingnya itu S3. Kita update. Nah, dia balik ke sini, dia akan langsung jadi S3, Pak. Seperti update biasa. Nah, untuk detail kontainernya itu, ini saya yang seperti yang tadi bilang tadi, Pak, BL nomor ini bisa dijadikan sebagai foreign key. Jadi foreign key ini untuk ke sini, itu aku pertama ambil ID yang ada pada kontainer. Setelah itu aku search ID kontainer itu untuk dapatin nomor BL ini, Pak. Setelah dapat nomor BL ini, aku searchkan by query-nya itu where BL number itu nomor yang ini. Jadi bisa dapat teman-teman yang lain. Jadi di sini. Untuk delivery ini, Pak, itu tanggal pengantarannya. Untuk track out ini tanggal penarikan kontainer. Nah, ini sebagai tracking seperti tadi yang udah aku edit jadi S3, Pak. Ini untuk size-nya. Nah, jadi untuk tracking sendiri dari haulier sendiri tadi, mereka ekspedisi lain itu, kalau mereka update delivery sama track out-nya, di sini udah otomatis akan muncul. Kalau ini kosong berarti mereka masih belum ada update untuk pengantaran dan penarikan. Untuk action yang ini, hanya bisa diupdate sama dari
traffic dan admin, Pak. Jadi di sini tuh remark statusnya itu seperti kontainernya langsung keluar dari, jadi nggak perlu bawa ke Persero lagi. Persero itu tempat penaruh kontainer gitu, Pak. Jadi direct get out itu berarti langsung diantar ke customer. Jadi tidak ada biaya charge lagi dan lain-lain. Misalnya ini bisa diupdate juga, Pak. Yang update ini nanti bagian traffic. Nah, untuk update dia juga ada konfirmasi update. Setelah itu dia akan balik ke sini dan kalau kita ke action lagi dia akan otomatis terupdate. Ini kayaknya ada kepetiknya ini, Pak. Jadi dia nggak ke update full show-nya. Nah, untuk selanjutnya itu dari sini. Nah, untuk import file ini, Pak. Di sini kami tidak input satu persatu, Pak. Kontainernya punya detail. Kayak ini kan kelihatannya kayak input satu persatu. Cuman di sini kami import file by Excel. Jadi semua file yang ada di Excel itu bisa langsung diimportkan ke dalam database ini. Jadi bisa langsung di-show di Kalau mau sini. input satu-satu bisa, Vin? Satu persatu Berarti enggak, input Pak. satu-satu nggak bisa ya? Nggak bisa. Soalnya kalau kami input satu persatu itu kayak kami manual lagi, Pak. Kayak sistem yang selama ini kami pakai, inputnya satu persatu. Jadi mereka merequestkan, aku ada tanya ke mereka juga. Ini maunya itu buatnya itu satu persatu input atau langsung semua. Dan mereka itu mintanya semua langsung, Pak. Jadi nggak perlu memakan waktu banyak. Jadi seharusnya kita bisa bikin satu kali input itu kita bisa sekitar 3 menitan, tapi sekali itu cuma untuk satu data aja. Tapi ini kalau import file Excel, ini bisa langsung 20-an data, 50-an data dalam waktu beberapa menit doang, Pak. Seperti ini saya contohkan satu Excel, Pak. Coba contoh. Sebentar, Excel yang ini nih. Saya bukakan dulu, Pak. Nah, ini list kami, Pak. Jadi Excel ini dengan VSG 371. 371. Tanggalnya itu kita anggaplah hari ini masuk, Pak, kontainernya. Tanggal 25 bulan 6. Choose file. Nah, kita pilih file yang tadi. Open, setelah itu tekan import. Nah, dia harus otomatis masuk sini semua, Pak. Nah, jadi untuk yang di sini kalau misalnya untuk ini kita misalnya ada kesalahan edit atau apa, kita bisa lihat dari sini, Pak. Misalnya ada yang kosong, ada yang kalau misalnya ada yang nomor kontainernya hilang atau apa, Pak, kita masih bisa reset lagi. Habis itu import ulang lagi. Dan juga kita bisa di action ini kita bisa edit lagi filenya. Habis setelah oke semuanya, ini masih temporary, Pak. Ini data yang temporary. Jadi kita masih bisa edit lagi datanya. Setelah itu baru submit untuk masuk ke main database-nya. Nah, contohnya seperti ini aku tambahkan satu kolom gitu, Pak. Aku asal isiannya, nomornya gitu. Aku save. Jadi di sini tuh dia bakal berantakan nantinya. 371. Tanggal hari ini. Pilih file. Nah, dari sini kontainernya udah hilang, size-nya juga nggak jelas semuanya, berarti ini datanya itu udah nggak akurat lagi, Pak. Jadi masih bisa di-reset semua lagi. Dan di sini juga kita bisa edit. Nah, di sini untuk size kontainernya berapa. Kalau misalnya size kontainernya ini kosong, mau di-update itu tidak bisa. Dia minta untuk fill-kan dulu, untuk diisi dulu tempat kosong itu. Yang di sini itu yang masih bisa diedit, Pak, tanpa harus seperti ini 40 feet. Seperti yang di sini semua, Pak, yang bisa boleh kosong itu cuma satu, Pak, store-nya doang yang boleh kosong. Karena di store itu bakal kosong kalau kontainer kosong dari Singapura. Seperti yang ini, Pak. Ini kan ada store merge, jadi itu request dari Singapura langsung. Kalau yang nggak ada request dari Singapura, ini bakal kosong, Pak, untuk store-nya ini. Nah, untuk ini karena datanya tidak akurat, aku hapus lagi, aku ulangi lagi. Oke. SG 371. Pilih file yang tadi. Oke, import. Jadi kalau udah oke semua, Pak, kita di sini ada tombol submit. Untuk submit 36 file ini. 36 file di bawah ini.
Jadi misalnya contohnya di daily job ini cuman ada 95, ini tidak hilang Pak ya. Kalau selama kita nggak tekan reset sama submit, data ini nggak bakal hilang. Nah, seperti ini total ada 95. Untuk file yang di sini ada 36. Jadi pas kita tekan submit, nah dia akan otomatis loncat ke daily job dan di sini sudah ada file semua Pak. Sudah ada terisi. Ini total sudah bertambah. Nah, dan yang file yang tadi itu langsung otomatis terreset. Jadi table ini udah kosong sama sekali. Nah, selanjutnya itu untuk Haulir. Haulir ini yang bakal diisi sama ekspedisi. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat, mereka juga bisa lihat data kayak gini Pak. Ini trackingnya siapa gitu. Nah, habis itu kontennya ini siapa. Habis itu ini tanggal pengantaran dan penarikan mereka sendiri. Nah, untuk update mereka cuma bisa update pengantaran sama penarikan sama remark aja Pak. Remark itu kayak catatan mereka sendiri. Ini sih sebenarnya nggak gitu penting, cuman mereka minta untuk bisa kayak taruh remark gitu. Seperti ini pengantaran tanggal 25 kita anggap sebagai hari ini juga, dan penarikan tanggal 27. Update. Nah, ini kalau udah terfir Pak. Nah, jadi kita coba search nomor kontainer ini di daily job. Entah, ini otomatis langsung keisi juga. Jadi awalnya itu kosong, di sini langsung ada isinya. Ini untuk role admin Pak. Jadi bisa lihat semuanya. Jadi saya untuk yang Haulir ini kan trackingnya itu bakal campur-campur Pak, karena masih 131 data seperti yang di daily job. Berarti ini kan tidak terfilter per Haurirnya. Jadi kali ini saya akan coba filter yang di sini MMCT. Total ada 8 kontainer Pak. Nah, jadi untuk MMCT ini kalau aku logout habis itu login ID MMCT, nah di sini mereka cuma bisa masuk ke Haulir list saja. Dan di sini dia otomatis cuma ada 8. Mereka sendiri saja yang bisa buka file Haulir yang mereka sendiri gitu. Jadi seperti ini juga bisa dilihat mereka trackingnya MCT gitu Pak. Ini untuk Haulir. Untuk semuanya, berlaku untuk semuanya Pak, yang ada di tadi kayak seperti TB, S3 semuanya. Soalnya di code-nya itu langsung search by level mereka sendiri gitu untuk cari data yang ini. Oke, untuk selanjutnya itu untuk view. Untuk user yang view, dia cuma bisa lihat daily job Pak. Mereka tidak bisa update ataupun import file. Gitu. Cuma bisa lihat aja. Selanjutnya itu untuk traffic. Traffic cuma bisa update doang. Cuma daily job yang bisa dibuka dan cuma bisa Kalau update. customer-nya di mana Win ngeceknya? Kalau customer ini untuk internal kami Pak, internal perusahaan kami. Jadi kalau customer cek itu dia nggak bisa masuk ke sistem ini Pak. Karena Oh, ini jadi record ini untuk kami, internal aja ya? betul internal Untuk kami, tracking barangnya sampai di mana gitu kan? betul untuk pengantarannya tanggal berapa, penarikan tanggal berapa. Habis itu orang Singapura juga bisa login ini sebagai view Pak. Jadi mereka nggak perlu tanya ke kami lagi. Ini antar kontainernya tanggal berapa, tapi mereka bisa langsung lihat di sininya. Dari detail sini. Historisnya coba Win kembali ke historis kontainer tadi. Yang Ini historisnya ya? ya Pak, Ini yang historisnya di mana? historis. Ya, historisnya kontainer contohnya ini sampai sini ini ada nggak? Nggak ada. Oh, ini nggak ada. Dia cuman untuk lihat ini aja, antar tarik aja Pak. Seperti yang ini kan antarnya. Ini kan nanti dia bakal pas pengantaran itu Pak. Mereka tiap hari itu ada update. Jadi kalau misalnya udah diantar dan kontainer masih tempat customer, otomatis start ini masih kosong Pak. Oh, Jadi kalau yang cuma ini aja ya? Jadi kayak kontainernya itu sampai daerah mana itu nggak di ini ya, nggak ada oh infonya ya? itu nggak ada. Karena di sini sudah otomatis terlihat sih Pak. Kalau misalnya dia ada delivery-nya ini berarti kontainer itu udah sampai ke tempat customer. Kalau untuk penarikan ini truck out berarti kontainer itu sudah dibawa ke depo kami Pak. Dan kalau ini masih kosong berarti kontainer masih di pelabuhan gitu Pak. Jadi kami udah biasa lihat list kami kayak gitu. Jadi Oh, kami itu langsung modelnya ya. jadi Berarti kami kalau lihat seandainya kosong itu masih di pelabuhan. betul. Kalau ada delivery tanggalnya berarti kontainer ada di tempat customer.
Kalau ada truck out-nya juga Pak, berarti kontainer sudah ditarik, sudah diambil dari customer, berarti sudah ada di depo kami langsung, gitu Pak. Berarti udah balik lagi ya? Ya, betul, udah balik lagi. Hmm. Dan di sini nggak bisa diedit Pak. Saya buat nggak bisa edit karena ini cuma preview detailnya aja. Karena edit aku buat ada form satu lagi. Kalau untuk lihat laporannya di mana, Win? Berapa kontainernya yang sudah keluar di customer itu nggak ada ya? Oh, itu aku Reportnya? belum. Oh, untuk filternya Pak. Iya, untuk reportnya iya. Hari ini tanggal sekian berapa sih kontainer yang sudah balik? Kan ini kan kontainer kan banyak ratusan kan? Betul, betul. Bisa dari filter langsung Pak. Di Di search fitur ini. itu. Untuk Ya, reportnya nggak bisa ya, Win? untuk reportnya masih belum. Soalnya report itu mereka masih buat manual Pak. Untuk Hmm. dari orang kami sendiri, mereka cuma lebih membutuhkan apa namanya tanggal angka tariknya. Karena mereka ada sistem sendiri Pak untuk report. Hmm. Jadi kalau misalnya saya buat sistem untuk mereka pun, nanti mereka juga harus update ke sistem orang Singapura lagi Pak gitu. Berarti Soalnya mereka sistem utamanya ya? ya betul, sistem utama kayak punya sistem One High, OOCL itu langsung sistem yang langsung kayak apa mendunia gitu Pak. Iya, Apa kenapa nggak di-linkin IPA-nya, Win? karena saya masih belum akses database-nya Pak. Soalnya kalau mau request itu pun saya rasa sih saya pasti nggak bisa Pak, karena pasti nggak dikasih juga sama perusahaan saya sendiri. Oh Karena itu kan itu. cukup soalnya kan itu bakal mengecoh data mereka jadinya Pak gitu. Takutnya dianggap demikian. Makanya kemarin saya ada request juga. Gimana kalau aku buatkan sistemnya ini bisa linkkan langsung ke carrier-nya. Carrier-nya itu store container ini pakai. Ini kan carrier-nya berarti OCA, ini carrier-nya One High. Jadi aku mau linkkan ke sistem mereka. Habis itu dari bos aku sendiri kasih tahu lebih baik jangan. Karena itu kan mereka ada sistem sendiri. Jadi kita nggak boleh otak-atik sistem mereka gitu. Oh itu. Nah, kecuali saya buat kasih mereka kayak preview begini, kayak view aja di sini. Jadi kalau mereka orang kami belum update, mereka butuh cepat, mereka bisa login ke sistem aku ini untuk lihat kapan pengantaran dan kapan penarikan kontainernya. Gitu. Jadi kalau untuk searching ini Pak, itu udah bisa search semuanya. Kayak ini kan untuk tanggal 26 dia bakal kosong. Tanggalnya 25 dia bakal ada berapa kontainer 10 36 kontainer. Dan untuk show ini bisa 100 ini berarti semuanya Pak. Bisa show semuanya. Kalau ini show cuma 25 data aja. Jadi selanjutnya itu bisa next di sininya gitu. Sementara gitu aja sih Pak untuk sistem ini. Berarti istilahnya untuk transaksi internal aja, Bin ya? Betul, betul. Internal aja. Dengan ekspedisi kami sendiri. Soalnya ekspedisi kami itu tiap hari mereka kirim kayak file Excel gitu Pak. Kalau file Excel kan kami harus ceknya itu kalau misalnya trackingnya kayak BUT, TB kami harus cek pisah-pisah file lagi gitu Pak. Harus cek satu persatu. Jadi kalau ini kan udah include semua di dalam. Jadi cukup search nomor kontainer aja udah dapat langsung gitu. Ini antarnya tanggal berapa gitu. Walaupun nanti satu BL ini ada beda-beda tracking juga bisa tahu semua gitu Pak. Lebih mempermudah mereka untuk lihat record data ini Pak gitu. Berarti istilahnya kan ini kan nggak ada reportnya kan, ini kontainer ini sudah sampai mana ini kan nggak mirip Gojek jalannya itu kan nggak kan? Gak ada Pak. Nggak ada mirip paket itu kan ada kan? Oh Itu sampai gak ada. sini. Gak ada sampai sini, sampai situ gak ada. Soalnya kalau aku mau buat sistem kayak gitu, itu harus tergantung dengan lapangan lagi Pak. Soalnya kan mereka pasti harus record terus. Ini udah jalan sampai mana gitu. Dan sama ini Pak, untuk sistem ini based on bisa dipakainya di PC aja Pak. Karena saya nggak buat di handphone karena ini kan rata-rata orang kantor saya kan pakai PC semua. Untuk update-nya juga pakai PC sama show-nya juga PC semua Pak gitu. Itu saja sih sementara Pak Apa gitu. lagi, Win? Coba show-in lagi. Keunggulannya lagi apa? Keunggulannya itu menggabungkan beberapa ekspedisi sih Pak jadi satu. Itu sih keunggulannya. Karena report kami itu lebih karena ini bisa mempermudah banget record kami. Soalnya selama ini ekspedisi itu kirimnya itu kayak kirim hari inilah, besok baru kirim lah karena mereka harus update gitu kan Pak. Nah, jadi kalau ini kan langsung go live Pak selama 24 jam Coba kapanpun. kalau tracking yang konvensinya yang PT Lautan Samudra itu di searching, Win? Oh, PT Lautan Samudra ini di searching ya. Iya, coba.
Bisa Pak. Nih semuanya yang muncul itu PT Lautan Samudra. Berarti ini ya, apa istilahnya yang customer-nya gitu. Iya, PT Lautan Samudra itu customer-nya betul Pak. Ini transaksi seluruh customer-nya gitu ya. Seluruh customer. Hmm. Kalau yang kosong-kosong ini berarti ini ya, Hmm? apa belum ada, masih di pelabuhan gitu ya contohnya gitu. Kalau kosong ini biasa kami bawa ke depo langsung Pak. Kadang juga langsung antar ke customer, terkadang Mm-mm. kami bawanya itu ke depo kami sendiri gitu. Jadi makanya Contohnya kan gini, Mhm. kalau di kayak customer apa itu kan berarti sistemnya sewa per hari atau per gimana, Win? Kalau customer dia nggak sewa per hari Pak, mereka ada 7 hari free. Maksudnya? 7 hari free pemakaian kontainernya di Batam. Oh berarti 7 hari itu di booking gitu ya? Ya, selama 7 hari di booking, terkadang mereka bisa kalau secepatnya, mereka 2-3 hari itu udah balikin kontainernya gitu Pak. Oh gitu. Habis Heeh. minen barang gitu ya? Ya, kalau habis barangnya udah dikeluarin semua dari kontainer, kita udah boleh bawa balik kontainernya. Jadi itu kita biasa nggak bakal biayakan cas gitu Pak. Oh gitu. Mm-mm. Berarti kalau di sini kan ini kan kalau ada keterlambatan kontainer di mana kita pengen ngeceknya, Win? Oh, ngeceknya di ini Pak, di kalau misalnya keterlambatan berarti di remark sini. Mana? Seperti Coba contohnya yang ini. ini Pak. Coba diisi datanya. Oke. Misalnya statusnya itu kita taruh ke pelabuhan ya Pak. Misalnya kan ini Mm-mm. kontainer turun. Kalau untuk status ini dia cuma ada 2 aja sih aku biasa kasih ke mereka. Mm-mm. Kayak direct get out, kapal kedua atau lambat biasa gitu. Kalau Mm-mm. lambat kita buat lihat aja. Habis itu discharging 5 itu biasa jam jam ininya apa namanya untuk apa namanya discharging itu jam turun turun dari kapal. Biasa itu Mm. mereka ada record lagi untuk kami. Jadi kami bisa lihat di sini. Misalnya jam penurunan itu eh, 9 jam 9 pagi gitu. Habis itu keluarnya itu nanti kan misalnya malam keluarnya Pak. Mm. Malam keluar. Buat format 24 jam aja lah ya Pak, lebih gampang. Ini nanti jam 11-nya traffic remark pengantaran malam. Nah, dari sini kita bisa lihat Pak. Ini untuk kayak ini sepertinya aku ada kasih petik deh, jadi dia gak kebaca ini. Di 5 petik mana dia. Kurang oh kurang ininya aja karena dia jadi nggak bisa kebaca. Persero discharging sama status. Ini saya coba pengantaran malam. Saya coba update lagi. Ini Pak, udah. Pengantaran malam jam 11. Ini Pak, udah Pak. Langsung Udah. otomatis terlihat di sini. Jadi kalau misalnya kita bongkarnya hari ini, kita bisa buat juga ini berupa tanggal seperti bongkar, turun dari kapal, turun tanggal 25 jam 9 pagi. Besok keluarnya tanggal 26. Misalnya besoknya Pak, besok harinya kita keluarin tanggal 26 jam 10 pagi. Nah, untuk pengantaran malam pengantaran ini pengantaran dilakukan hari berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat di remark ini dia keluar dari perseronya tanggal 26 jam 10 pagi, tapi pas untuk pengantaran ini aku edit dulu deh Pak biar lebih mudah lihatnya. Kayak ini
kita antarnya tanggal 27. Ini kita buatnya penarikan tanggal 8. Coba. Jadi dari sini kita bisa lihat langsung, Pak. Nah, ini kan untuk pengantaran tanggal 27, Pak. Tapi di sini sedangkan di list kita itu catatannya itu keluarnya tanggal 26. Berarti ini kontainer itu dari haulirnya sendiri, ekspedisi sendiri, bawa keluar dulu gitu, Pak. Bisa aja karena tanggal 26 itu kita anggaplah sebagai hari Minggu atau hari Sabtu, jadi customer itu tidak buka gitu, Pak. Jadi kita antar di hari berikutnya pas customer buka gitu. Oke, berarti ini istilahnya kontainer sopirnya semuanya itu berarti satu paket ya, Win? Satu paket. Dan ini juga yang update nanti, yang bagian ekspedisinya itu bagian orang kantornya, Pak. Yang biasanya itu kasih list ke kami juga. Dan kami juga kasih, sama ini, Pak. Untuk yang ini mereka bisa langsung cek. Misalnya untuk bongkaran hari ini, Pak. Misalnya hari ini tanggal 25 ada berapa banyak bongkaran. Nanti mereka sendiri di sini bisa lihat. Seperti kayak MCT yang tadi, mereka bisa lihat bongkaran mereka ada berapa banyak yang harus diantar dalam hari ini gitu. Seperti ini kan semuanya kan MCT. Nah, jadi mereka bisa lihat sendiri untuk pengantaran tanggal 25 harusnya tak ada MCT, jadi dia nggak muncul. Jadi dia sendiri untuk tanggal 24 dia harus antar 8 kontainer gitu, Pak, untuk kerjaan dia gitu. Di sini dia bisa langsung lihat. Berarti nanti ini kalau yang istilahnya yang data terbaru nanti di atas gitu ya, Win? Iya, paling atas. Kalau ada lewat tanggalnya nggak dikasih warna apa gitu, Win? Kalau lihat tanggal maksudnya, Pak? Lewat pengantarannya kan contohnya kan sekarang kan tanggalnya udah lewat, jadi kan bisa fokus untuk tanggal yang sekarang atau sebelumnya gitu kan. Oh, bisa. Itu biasa ini sih sebagai ini sih, apa namanya, delivery. Jadi paling awalnya mana gitu. Di sininya sih bisa dilihat. Tapi kalau kayak untuk kelewatan gitu, Pak, itu biasa sih kami lihat dari delivery. Soalnya kan dari arrive Batam sama delivery bisa selisih banyak, Pak. Gitu. Di Soalnya sini kan ada nggak notifikasi kamu hari ini notifikasi apa aja gitu? nggak ada, Pak. Untuk notifikasi Kenapa nggak nggak ada. ada di sistemnya ini? Soalnya ini untuk record pengantaran dan penarikan aja, Pak. Dan notifikasi biasanya kami infonya itu by WA semua. Baik telepon sama WA gitu. Berarti pakai itu aja ya. Berarti di sistemnya nggak ada. Contohnya kan tanggal sekian harus berapa sih pengantaran atau penarikan kan Oh, ada enggak. notifikasinya gitu. Enggak. Istilahnya biar nggak lupa gitu. Oh, enggak. Itu kami enggak buat. Soalnya biasa kami infonya itu di WhatsApp sendiri. Saya setelah kayak, biasa kan mereka ada kirim list mereka itu, Pak. Jadi kami langsung cek di list mereka sendiri. Jadi sama saja seperti ini, Pak. Kalau mereka nggak pengantaran, berarti ini list ini, tanggal ini kan nggak di-update sama mereka, Pak. Jadi kami bisa mempertanyakan, seperti ini kan contohnya ini udah diantar. Ada sekitar 6 kontainer lagi yang belum diantar. Ini kenapa belum diantar? Kita bisa nanya mereka langsung. Kalau di sini juga kan go live, jadi mereka bisa lihat langsung. 6 kontainer di sini kok belum diantar gitu. Nanti pasti mereka ada feedbacknya. Setelah feedbacknya dapat, kita bisa taruh ke Rimak juga. Dan dari haulier sendiri juga bisa taruh Rimak. Misalnya kayak contohnya ini pengantaran lambat karena customer nggak bisa terima. Coba. Jadi kita bisa lihat juga di list Rimak ini gitu. Dia catatan mereka sendiri. Berarti istilahnya kan kontennya di booking 7 hari kan. Berarti nanti kan dari kapal kan. Ya. Berarti ini bookingnya kalau di kapal itu termasuk hitungan nggak, Win? Contohnya kan saya mau ngirim barang kan dari Batam ke Singapura itu kan. Otomatis kontainernya kan diantar ke Singapura kan? Iya, betul. Antar ke Singapura. Habis dari Singapura itu nanti berarti orang Singapura yang ngambil kontainernya gitu ya? Nanti dibalikin ke Batam atau ditaruh di kantornya Ditaruh di Singapura? Singapura. Ditaruh di Singapura dulu, Pak. Setelah itu nanti kalau misalnya ada bookingan dari Singapura lagi, mau ke Batam, jadi kan importnya ke Batam, balik ke Batam kontainernya gitu, Pak. Oh gitu. Ini berapa negara, Win? Seluruh dunia? Jadi seperti, aku kasih contoh. Biasa dia ada tulis di ininya, Pak.
Di zipper. Ada tulis zippernya di sini. Sebentar saya lihat yang ini. Ini zippernya Pak. Nichiko Eropa. Berarti ini dari Eropa ini Pak. Zippernya. Jadi barang ini dari Eropa datang. Habis itu untuk yang lainnya kita lihat Spotlight. Spotlight dari Korea. Di sini ada zippernya langsung. Jadi berarti inilah PT-nya itu masing-masing negara berarti ada cabangnya ya. Betul. Berarti mereka kayak PT ini dia pemesanan di negara lain gitu Pak. Aku pesan barang di gitu, negara nanti lain. kerjasama gitu. Iya, jadi nanti negara lain itu ekspor dari negara mereka, jadi kan masuk ke Batam, kita yang ngatur pengantaran ke tempat mereka gitu Pak. Kita sebagai gitu. dibilang lebih ke forwardernya, jalurnya. Jalurnya gitu ya. Jalurnya. Kalau ini merge Singapura, nah berarti dari Singapura. Dia banyak negara Pak ini, nggak cuman Batam Singapura aja. Oke, Win, ini kan aplikasi ini kan sudah running kan? Udah running. Sudah dipakai. Terus gini kan, karena ini KP, bisa nggak kamu coba tambahkan notifikasi? Tapi ini kan ini untuk KP aja ya, bukan untuk PT ya. Maksudnya untuk revisi dari saya. Kamu coba tambahkan seandainya hari ini ada 5 barang, nanti di adminnya itu dibuat notifikasi. Bisa nggak, Win? Dibuat kayak jadi masuk Bapak itu kayak dari ekspedisinya gitu. Dapat informasi hari ini ada bongkaran berapa gitu. Untuk bisa. ini aja, untuk revisi saya aja gitu. Tapi kan bukan untuk PT gitu. Bisa nggak? 2 hari selesai? 2 hari ya? Aku usahakan, Pak. Ya, itu aja sih revisi diri saya. Saya pengen coba mau ngetes kamu. Bisa nggak kamu buat seperti itu? Oke, boleh. Saya 2 hari ya, Pak, deadline-nya. Ya. Sama ini, Pak, untuk bab 7 aku udah selesai buat, Pak. Nanti aku kirim ke Bapak juga. Ya, kirim aja ke BA ya semuanya ya. Ya, Oke, boleh. Win. Boleh. Untuk aplikasinya sih sudah oke ya. Udah oke. Jadi tinggal bagus, tapi tambah cuma notification lagi saya ya. pengen coba kamu bisa nggak buat seperti itu notifikasi gitu. Gampang kan? Jadi contohnya dari ini berapa yang saya minta tadi itu. Oh, ada 5 hari ini gitu. Oke. Jadi kayak misalnya tapi kayak untuk kita ya? Ya, Pak. Untuk revisi saya aja. 2 hari bisa nggak? Kalau sehari bisa nggak masalah. Besok aku info ke Bapak. Kalau misalnya hari ini aku kalau selesai, nggak besok 3 kita hari, coba. 4 hari nggak masalah sih, Win. Pokoknya ya. paling lama 4 hari ya. 4 hari. Oke, Pak. Boleh. Oke. Thank you, Win. Sudah. Yuk, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk.